Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Jamah setiap kami, untuk kami selalu berpegang pada Engkau saja ya Tuhan. Hidup kami selalu bergantung hanya kepada-Mu saja ya Tuhan. Sungguh besar setia-Mu dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Haleluya. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Engkau sangat terpuji. Engkaulah kota bentengku dan kota bentengku. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku.
hanya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Yesus, Engkau dahsyat atas kami Tuhan Yesus. Engkaulah kekuatanku dan perisaiku dan kota bentengku. Ku tak akan goyah sampai selama-lamanya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu Tuhan yang menghibur aku Tuhan. Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Engkaulah kota bentengku Tuhan. Yesus, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Yesus, ya Tuhan, Kau dahsyat dalam kehidupan kami. Ajar kami terus mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Ya, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Salam sehat. Haleluya. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, saudara sekalian. Namun sebelum mendengarkannya, mari bersama-sama kita memohon hikmat dari Tuhan agar kita semua mengerti apa pesan firman Tuhan hari ini. Bapa, dalam nama Yesus, berkatilah kami semua, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman atau umat-Mu yang akan mendengarkan. Kami semua sama-sama diberkati oleh karena Roh Kudus menjelaskan dalam kehidupan kami setiap kata demi kata, agar semuanya ini menjadi pewahyuan untuk kami melangkah di tengah-tengah dunia ini, untuk kami berjalan bersama-sama dengan Engkau, untuk kami
melakukan apa yang seperti Kristus lakukan. Jadikanlah kami Kristus kecil yang berfungsi untuk dunia, yang berfungsi dan berbuah bagi orang lain. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan kebenaran-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Selamat pagi, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam Wahyu 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Nanti kita lanjutkan dengan firman Tuhan yang terambil dalam Lukas 10 juga. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ini menarik sekali ya, kalau kita berbicara soal wahyu ya Saudara sekalian. Keadaan yang sedang kita alami seperti yang Wahyu katakan sebetulnya. Tetapi saya nggak akan membahas soal penafsiran wahyu, tetapi biarlah melalui apa yang diwahyukan dalam kitab Wahyu ini kita sama-sama boleh mengerti apa yang Tuhan mau. Judulnya adalah jangan sentuh dia. Ya, ini pernyataan Tuhan secara khusus untuk umatnya kepada dunia yang sekarang sedang mengalami hal ini. Ya, jadi pesan Tuhan untuk umatnya. Ya, jangan sentuh dia. Itu pernyataan Tuhan yang begitu ajaib. Ya, saudara sekalian, mari kita belajar bersama-sama, saudara sekalian. Wahyu 6 ayat 1 sampai 6. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat yang pertama mengatakan, maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh materai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, mari, saudara sekalian. Ini hanya dituliskan keempat makhluk ya, mungkin kerubim bisa juga, tapi memang dalam terjemahan aslinya memang makhluk ya, ditulis dengan beast, seperti makhluk yang cukup mengerikan, tapi ini makhluk ilahi saudara sekalian. Ya, Alkitab mengatakan anak domba itu yang membuka materai ini, dari ketujuh materai ini materai yang pertama. Ya, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya ada memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Kuda putih, saudara sekalian, saya nggak menafsirkan apa saja, tapi saya ingin membacakan buat saudara sebuah penafsiran. Kuda putih itu artinya, saudara sekalian, antikris yang datang dan diberikan kemenangan. Ya, diberikan secara khusus oleh Tuhan kemenangan untuk menyesatkan, saudara sekalian. Karena memang antikris ini menyesatkan banyak orang. Jadi dia datang, ini kedatangan antikris dan yang menyesatkan banyak orang. Itu di Wahyu 6 ayat 1 sampai 2. Kemudian Wahyu yang ke-6 ayat yang ketiga, dan ketika anak domba itu membuka materai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari. Nah, pernyataan yang sama, dan majulah seekor kuda lain, ya, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Nah, materai yang pertama dibuka, ya, kuda putih yang keluar, ya saudara sekalian, ini gambaran antikris yang mulai keluar, merajalela, menyesatkan banyak orang, sehingga mereka semua menyembah antikris atau mereka mau disesatkan. Terus yang kedua sekalian, ketika materai yang kedua dibuka, maka keluarlah namanya kuda merah padam. Ini berbicara soal peperangan, saudara sekalian. Ini berbicara soal peperangan, ya, dan nggak ada damai sejahtera di sana. Nah, saudara sekalian, lalu yang ketiga, saudara sekalian, di ayat yang keempat, dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah, yang kelima ya, dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketiga, jadi materai yang ketiga ayat yang kelima, ternyata aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Jadi materai yang ketiga begitu dibuka, keluarlah kuda hitam. Ya. Namun di ayat yang ke-6 ada sesuatu yang menarik. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Ini menarik. Menariknya di mana sekalian? Ketika kuda hitam keluar, apa sih kuda hitam itu saudara sekalian? Kuda hitam ini berbicara soal kelaparan, ya, dan kemiskinan yang melanda seluruh dunia. Ya, ketika antikris ya sudah mulai keluar, ya, kita tahu sendirilah
Kita sudah merasakan kuasa dari antikris itu hari-hari ini ya sekalian. Lalu kita sudah mendengar beberapa berita soal peperangan, itu materai yang kedua telah dibuka, dan sekarang materai yang ketiga dibuka sekalian. Ada kemiskinan di mana-mana dan ada kelaparan. Namun di tengah-tengah kuda hitam ini berkecamuk sekalian, ada sesuatu yang menarik yang perlu kita pelajari, yaitu apa? Yaitu ada suara yang keluar dari tengah-tengah keempat makhluk itu. Tentunya suara Tuhan. Karena hanya ada Tuhan dan keempat makhluk itu, yaitu suara anak domba itu sendiri, suara Yesus Kristus. Suara itu mengatakan jangan rusakkan ya minyak dan anggur. Inilah yang akan kita renungkan bersama-sama. Ya saudara sekalian, dunia kuda boleh keluar, kuda hitam. Kemiskinan boleh merajalela dan kelaparan, penderitaan boleh merajalela. Tapi ada satu suara di tengah-tengah ketiga kuda itu keluar sekalian. Atau hal ini ada di tengah-tengah itu keluar satu suara. Jangan rusakkan minyak dan anggur. Waduh, keren. Ya, kerennya di mana sekalian? Keren sekali kalau menurut saya. Ya, saudara sekalian, pertama, suara itu adalah suara Tuhan. Ya, tentunya karena sang anak domba ini ada di tengah-tengah keempat makhluk yang selalu berkata, "Mari." Dan dialah yang sanggup membuka materai ini. Dan inilah pesan dia, jangan rusakkan minyak dan anggur. Yesus sekalian. Nah ini menarik sekalian. Kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan apa sih ya minyak dan anggur itu ya? Ada orang yang ngomong ini Roh Kudus. Yesus sekalian. Tapi menurut saya bukan. Ya. Kalau gini ya, kalau menurut saya bukan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu nggak bisa dirusakkan karena dia adalah pribadi Allah sendiri. Pribadi Allah nggak mungkin bisa dirusakkan. Sementara yang bicara juga Allah sendiri. Ya, ini bukan soal Roh Kudus. Ya, yang dimaksud oleh ayat ini sekalian. Jangan rusakkan minyak dan anggur. Kadang-kadang kita menilai minyak dan anggur memang dalam beberapa pokok Alkitab minyak itu menggambarkan dan anggur itu menggambarkan pekerjaan dari Roh. Tapi untuk ayat ini menurut saya bukan. Ya, karena Alkitab ngomong jangan rusakkan minyak dan anggur. Ya, apakah Roh Kudus bisa dirusakkan? Kalau didukakan iya, tapi kalau dirusakkan enggak, Bapak Ibu sekalian. Jadi, saudara sekalian, bukan itu maksudnya ya. Tapi yang menarik, saudara sekalian, di mana sih ya satu kata yang sama ini muncul dalam Alkitab? Ya, satu paket kata ini, minyak dan anggur secara bersamaan muncul dalam pernyataan Alkitab. Ya, sekali lagi, saudara sekalian, dalam bahasa Indonesia sehari-hari cukup menarik. Ditulis minyak dan anggur itu sama dengan pohon-pohon zaitunku dan pohon anggurku. Ini tentu bukan berbicara Roh Kudus, tapi ini berbicara orang-orang itu sendiri yang takut akan Allah. Ya, itu berbicara saya dan saudara. Sebetulnya ayat ini ya, jangan rusakkan minyak dan anggur, Yesus sekalian. Saya coba terjemahkan di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, jangan rusakkan pohon-pohon zaitunku dan pohon-pohon anggurku. Ini bukan berbicara Roh Kudus, betul. Ternyata ini berbicara soal saya dan saudara. Ya, sekalian. Nah, di mana ayat yang sama, yang persis sama dalam Alkitab, ya sekalian, mengenai hal ini? Ya, mari kita buka Lukas pasal yang ke-10, ayat yang ke-30 mulai, Bapak Ibu Saudara sekalian. Lukas pasal yang ke-10, ayat yang ke-30 mulai. Judulnya adalah orang Samaria yang baik hati, yang murah hati sekalian. Saya mulai baca ayat yang ke-30 untuk Bapak Ibu sekalian. Ya, jawab Yesus, ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Yesus sekalian, ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Jadi ini dia, Yesus sekalian. Ini memang bukan cerita asli, tapi Yesus itu menggambarkan dengan sebuah kisah ini. Tapi cukup menarik, saudara sekalian. Yang menarik adalah Alkitab mengatakan, saudara sekalian, dia turun, ya, turun dari Yeriko, dari Yerusalem ke Yeriko. Jadi posisinya orang yang sedang dirampok ini, ya, jalan yang ada antara Yerusalem dan Yeriko. Ya, pada waktu ia turun. Kenapa turun, saudara sekalian? Nanti kata turun ini penting sekali dalam penjelasan Alkitab untuk kita renungkan bersama-sama, saudara sekalian. Ya, dikatakan begitu.
Jadi ini ada orang yang dirampok, sekalian. Ada orang yang dirampok, ya. Lalu Alkitab mengatakan ayat yang ke-31, kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu, ya. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Dari seberang jalan, ya. Terus sekali ini menarik, karena Yerusalem ada di atas, Yeriko ada di bawah. Dan komplek imam-imam itu banyak yang ada di Yeriko, sekalian. Jadi dia kalau mau bekerja untuk Tuhan ke Bait Allah, dia mesti naik lewat jalan ini, naik sampai ke Yerusalem, ya. Kalau tugasnya udah selesai, dia turun dari Yerusalem ke Yeriko lagi. Nah, peristiwanya ini sebetulnya terjadi ketika imam ini sedang turun, ya, dari Yerusalem ke Yeriko. Selesai, telah menyelesaikan tugasnya, sekalian. Nah, ini menarik sekali. Nanti kita akan renungkan bersama-sama. Terus ayat ke-32, ya. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu, ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan, ya. Dari seberang jalan. Mungkin ini jalan dua arah, jadi dari seberang jalan dia lihat saja dan dia lewati, terus sekalian. 32, ya. 33. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. 34, ia pergi kepadanya lalu membuka luka-lukanya. Ya. Lalu ia membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Satu pernyataan yang sama yang keluar dari kitab Wahyu. Jangan rusakkan minyak dan anggur. Nama kitab menjelaskan, di Lukas ini, dijelaskan, dia membalut luka-lukanya dengan minyak dan anggur. Ya, sekalian. Dikatakan seperti itu. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali nanti. Ada yang menarik sekalian. Rupa-rupanya apa yang dikatakan oleh kitab Wahyu tertulis juga sama persis dalam Lukas pasal yang ke-10 ini, Yesus sekalian. Di ayat yang ke-34 tadi, Yesus sekalian. Ya, Yesus sekalian, yang terjadi dalam kisah orang Samaria yang baik hati. Nah, ini menarik Yesus sekalian. Pertama, ya, Yesus sekalian, kenapa sih, ya, imam-imam ini nggak mau nolong, ya, Yesus sekalian. Jadi mungkin kalau dalam sejarah Yahudi, Yesus sekalian, dalam peribadahan mereka, kalau orang kena lelehan yang keluar dari orang lain, Yesus sekalian, seperti darah, begitu dan lain sebagainya, itu akan menajiskan dia pada waktu nanti dia melayani Allah. Alkitab menjelaskan seperti itu. Tapi masalahnya, Yesus sekalian, ini kan bukan, ya, ini Alkitab menjelaskan pada waktu dia turun. Jadi tidak ada hubungannya soal najis, Yesus sekalian. Ya, apabila nanti aku akan melayani Allah, nanti kalau aku sudah kena lelehan, saya mesti mencucinya, baru ditahirkan kembali begitu, ya. Tapi ini enggak, Saudara sekalian. Ini menarik, ya, Saudara sekalian. Ada orang yang sedang kerampokan, ada orang yang sedang setengah mati, ada orang yang sedang sekarat begitu, ya. Tapi ketika dia minta tolong, ya, Saudara sekalian, tidak digubris sama seorang imam ini. Kenapa, Saudara sekalian? Mungkin najis, betul juga. Dan saya juga nggak tahu kenapa imam itu cuek, ya, Saudara sekalian. Padahal dia seorang imam, ya, yang ngerti soal kebenaran, dia ngerti soal apa itu pekerjaan Allah, ya. Apakah dia ini membuatnya nanti najis, ya, ketika dia bersentuhan dengan orang yang kena lelehan darah? Ya, saya nggak ngerti. Demikian juga dengan seorang Lewi, dia juga pelayan Tuhan, ya, yang ngerti persis aturan-aturan tentang sesama manusia, yang ngerti persis tentang yang namanya apa itu Tuhan dan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Namun Lewi ini juga melewatinya. Mungkin sama karena mereka sama-sama pelayan, jadi enggan untuk menolongnya. Mungkin karena najis juga. Atau yang kedua, mungkin karena dia takut juga. Jangan-jangan saya juga dirampok. Ya, saudara sekalian, ini menarik, saudara sekalian. Ya, tapi yang ketiga, saudara sekalian, lihat ini ada sesuatu yang sangat menarik dalam Alkitab diterjemahkan. Ini ciri-ciri orang yang mengerti, atau ini ciri-cirinya anaknya Yesus. Itu seperti ini, saudara sekalian. Alkitab mengatakannya, di ayat yang ke-33, lalu datanglah seorang Samaria. Samaria itu, saudara sekalian, tidak diakui sebagai orang Israel.
Mereka hanya warga kelas 3, warga kelas 2 sekalian orang Samaria itu. Jadi orang Israel sama orang Samaria itu nggak berbicara lah. Saudara ngerti kisah ketika Yesus minta minum, ketika Yesus minta air ya kepada seorang perempuan. Masakan ke orang Yahudi minta air minum kepada orang Samaria? Dia ngomong seperti itu Yesus sekalian. Tapi ini menarik loh sekalian. Yang menarik dari mana sekalian? Menariknya adalah orang ini tersentuh oleh belas kasihan. Ya, coba saudara perhatikan. Alkitab ini mengatakan seperti ini. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan, sama aja lah. Ya, Lewi dan imam juga sedang dalam perjalanan, sekalian. Ke tempat itu, ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, compassion. Ini hebat sekalian. Ini yang menarik ya sekalian. Yang menarik adalah bahwa hatinya tergerak oleh belas kasihan. Belas kasihan inilah yang mendorong dia melakukan sesuatu. Maka saya yakin kalau kamu nggak punya visi dalam hidupmu, itu nggak mungkin. Setiap kamu punya belas kasihan, ada visi di sana. Begitu orang ini tersentuh oleh belas kasihan, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Ya, itu ciri-ciri murid Kristus. Itu ciri-ciri Yesus Kristus sendiri. Bukankah Alkitab mengatakan kemanapun dia pergi, selalu ada belas kasihan yang mendahulunya. Kemudian lalu dilanjutkan dengan apa? Ada kesembuhan di sana, ada pemulihan di sana. Ya, ada kebangkitan di sana, ada mujizat di sana. Semua berdasar dari belas kasihan. Ini hebat sekalian. Pertanyaannya, kemana orang Lewi? Ya, kemana para imam? Kenapa mereka nggak punya belas kasihan? Ya, saudara sekalian, ini menarik loh. Ya, karena begini saudara sekalian, Tuhan terus menyentuh hatimu dengan belas kasihan. Ya, kamu melihat ini, kamu melihat itu, Tuhan sentuh hatimu setiap saat dengan belas kasihan. Masalahnya, kamu mau lakukan belas kasihan itu atau tidak? Nah, ini orang Samaria, dia melakukan dan dia mau, ya, menggapai, ya, apa yang Tuhan sentuh. Ya, dia mau meresponi apa yang Tuhan sentuh dengan belas kasihan itu. Ya, saudara sekalian, ini menarik. Ya, dengan belas kasihan itu, lalu ayat 34 mengatakan, saudara, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Ya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Ini loh yang Wahyu katakan. Ini persis sama. Di bagian Alkitab yang lain nggak pernah dikatakan hal yang sama seperti ini. Ya, jangan rusakkan minyak dan anggur. Ya, lalu orang Samaria ini dia balut orang yang luka-luka dan setengah mati itu, Alkitab ngomong seperti itu, yang sedang sekarat itu sekalian, dia balut dengan minyak dan anggur. Alkitab ngomong seperti itu ya. Dan menyiraminya dengan minyak dan anggur. Bukan hanya itu, lalu dia naikkan ke atas keledainya, sekalian. Ini hebat loh Samaria ini. Ya sekalian, dia nggak jijik, walaupun ada aturan-aturan yang sama. Dia kan bagian dari orang Israel juga. Dia ngerti kalau orang kena lelehan juga najis. Yesus sekalian, tapi dia nggak pedulikan itu. Yesus sekalian, ini menarik loh. Yesus sekalian, banyak orang ya dia nggak mau lakukan ini, tapi mau lakukan yang kayaknya lebih suci, padahal enggak. Yesus sekalian, ini menarik. Yesus sekalian, Alkitab mengatakan si Samaria itu begitu peduli, lelehan-lelehan darahnya dia bersihkan, dia balur dan sembuhkan, dan mengobati luka-lukanya dengan minyak dan anggur itu sendiri. Menarik ya Yesus sekalian, kok sama dengan Wahyu? Nanti apa sih hubungannya sekalian? Lalu yang berikutnya sekalian, dia naikkan di atas keledainya. Ya sekalian, begitu dia naikkan di atas keledainya, harus kita tahu. Ya, berarti orang ini yang naik keledai, dia harus jalan, cari penginapan. Kalau penginapan itu dekat sekalian, itu nggak masalah. Ya, orang zaman sekarang aja penginapan cukup jauh. Kalau saudara lihat ya di map gitu, coba lihat ya. Kesini banyak cari hotel itu agak susah, ke sana agak jauh, ke sana gitu. Apalagi zaman dahulu. Ya, lihat ya pengorbanan seorang Samaria ini. Ya, dia punya belas kasihan, lalu dia bergerak. Begitu dia bergerak, dia balut semua luka-lukanya, dia balur dengan dia sembuhkan, ya diobati dengan minyak dan anggur ini sekalian. Bukan hanya itu, dia naikin ke atas keledainya, sekalian. Begitu dia bawa di atas keledainya itu, dia harus jalan kaki, dan orang yang sakit itu di atasnya dia carikan tempat untuk dia bisa dirawat. Bukan hanya itu, setelah ketemu tempat penginapan, dia bayar semua yang dia butuhkan. Kalau sampai kurang, dia ngomong apa? Alkitab menjelaskan, dia akan bayar nanti ketika ia datang.
Apa sih yang menarik sekalian? Yang menarik adalah Tuhan menginginkan sebetulnya bahwa ada orang-orang yang nanti di akhir zaman, ya, kita sebetulnya sudah di akhir daripada akhir zaman. Ketika kuda hitam itu sedang merajalela sekalian, orang-orang yang jenis kayak ginilah yang akan Tuhan ngomong, jangan sentuh, ya, orang-orang yang jenis seperti inilah, ya, yang sebagai minyak dan anggurnya Tuhan. Minyak dan anggur itu sebuah gambaran sebetulnya, sebuah gambaran seseorang yang begitu peduli. Minyak dan anggur adalah gambaran orang Samaria yang penuh hatinya penuh dengan belas kasihan. Bukan hanya hatinya penuh dengan belas kasihan, dia adalah salah satu kelompok, ya saudara sekalian, yang sangat peduli ketika melihat orang lemah, ketika orang dia nggak tahan hatinya ketika melihat orang sedang sekarat, dia nggak tahan hatinya ketika sedang melihat orang sedang teraniaya, hatinya nggak tahan ketika dia melihat orang sedang habis-habisan, dia nggak akan pernah bisa tinggal diam. Ini orang Samaria, ya, haleluya. Nah, saudara sekalian, Allah menginginkan orang-orang yang seperti ini, ya, apalagi sekarang saudara di tengah-tengah situasi yang sama, yang sedang sulit, situasi yang sedang sukar, ya, situasi yang mungkin sama gambarannya, ya, dengan kuda hitam yang sedang merajalela ini. Tetapi ternyata sekalian, Alkitab mengatakan jangan rusakkan minyak dan anggur. Itu pernyataan Yesus sendiri yang keluar ketika kuda hitam ini mau dilepas, ya. Lalu siapa sih minyak dan anggur ini? Nah, minyak dan anggur ini adalah gambaran orang-orang yang hidupnya sama persis seperti seorang Samaria, yang hatinya penuh dengan belas kasihan Tuhan, ya, yang hatinya mau respon ketika orang melihat orang susah. Ya, saudara sekalian, satu kelompok sendiri yang tidak tahan melihat orang susah, tidak tahan melihat orang menderita, ya, tidak tahan melihat orang teraniaya, ya, dia akan habis-habisan untuk melakukan apa yang Tuhan mau soal itu. Nah, ini menarik saudara sekalian. Ini puji Tuhan ya saudara sekalian. Saudara boleh perhatikan, ya, orang Samaria ini apa sih untungnya buat dia? Saya pikir nggak ada untungnya, ya. Dia, Alkitab mengatakan dia 35, ya. Dia seharian penuh, ya saudara sekalian, coba saudara pelajari pelan-pelan gitu Alkitab, ya. Seharian penuh dia merawat orang ini, ya. Terus saudara sekalian, berarti dia meninggalkan urusannya sendiri, ya. Dia hold semua, ya, urusan-urusannya, ya, demi dia merespon belas kasihan yang Tuhan sentuh dalam hatinya, ya saudara sekalian. Dan kemudian dia kembali lagi beberapa hari kemudian, saudara sekalian, dengan membawa kekurangan. Kalau ongkos perawatannya kurang, ini bicara korban. Nah, saudara sekalian, ini menarik. Ya, jadi satu golongan ini, ya, yaitu golongan orang-orang yang mau jadi anggurnya Tuhan, yang mau jadi jadi minyaknya Tuhan, ya, seperti orang Samaria ini yang gak mungkin dirusakkan, karena Alkitab ngomong jangan rusakkan minyak dan anggur, ya, itu jelas loh, itu pernyataan Yesus sendiri ketika kuda hitam itu sedang leluasa bekerja, maka Tuhan ngomong jangan rusakkan orang yang ini. Ya, kelompok yang ini, kelompok yang mana? Kelompok yang memiliki belas kasihan. Ya, jangan sentuh dia. Kelompok yang mana? Kelompok yang melihat orang lain sedang menderita, nggak tahan. Dia ingin bergerak karena Tuhan sentuh. Kelompok, ya, yang mau merespon apa yang Tuhan mau. Itu dia Bapak Ibu sekalian. Itu yang dimaksud oleh Wahyu, jangan rusakkan minyak dan anggur. Satu kelompok di mana yang hidupnya persis seperti orang Samaria. Ini yang di Alkitab katakan, kalau nanti saudara pelajari, ini yang disebut sesamamu manusia. Apa artinya saudara sekalian? Saudara bisa beribadah, saudara seperti orang suci, saudara seperti orang menyembah Tuhan, seperti orang Lewi, seperti imam-imam itu yang terus menjalankan ibadahnya. Tapi melihat orang lain sedang sengsara, saudara tutup mata. Ya, kita tinggalkan dia, nggak ada belas kasihan sama sekali dalam hatinya. Dan ini jelas bukan sifat seorang anak Kristus. Kalau saudara membaca dalam seluruh Alkitab, coba Anda baca,
Ya semua, ketika Yesus akan melakukan sesuatu, Yesus akan menyembuhkan, Yesus akan memulihkan orang, orang gila jadi waras, orang kusta jadi tahir, orang mati bangkit, orang sakit sembuh, orang lumpuh jalan, ya, orang buta melihat, orang bisu ngomong. Dimulai dari mana? Dari belas kasihan. Alkitab selalu mengatakan maka hatinya Yesus tergerak oleh belas kasihan. Ketika belas kasihan itu tergerak, dia lakukan sesuatu. Ya, saudara sekalian, ini menarik loh. Ini persis. Jadi apa maksud Alkitab yang dikatakan dalam Wahyu 6, ya saudara sekalian? Jangan rusakkan, ayat yang ke-6. Jangan rusakkan minyak dan anggur. Minyak dan anggur ini adalah bicara sebuah kelompok. Kelompok yang mana? Kelompok yang mau jadi seperti orang Samaria yang baik hati. Kelompok yang melihat orang lain menderita, hatinya gak tahan. Kelompok yang melihat orang sengsara, hatinya gak tahan karena tergerak oleh belas kasihan Tuhan. Ya, kelompok melihat orang sedang miskin, sedang jatuh, sedang sekarat, sedang dying, sedang ya, saudara sekalian seperti itu. Dia nggak bakal tahan. Karena apa? Tuhan sentuh hatinya untuk menjadi Samaria yang baik hati, yang harus menolong orang lain. Itu saya dan saudara. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara sekalian, inilah satu kelompok yang disebutkan dalam kitab Wahyu. Jangan sentuh dia. Jangan rusakkan dia. Kenapa? Yang lain boleh hancur. Coba saudara pelajari ayat di dalam Wahyu itu. Semua boleh dirusakkan. Semua boleh dihancurkan. Ada satu yang gak boleh. Siapa? Orang yang memiliki belas kasihan Tuhan seperti orang Samaria itu. Yang mau membalut orang lain dengan minyak dan anggur. Jangan rusakkan minyak dan anggur. Dan Tuhan sedang cari orang-orang seperti ini. Biarlah Tuhan dapati itu dalam hidup saudara dan saya. Dan sekalian. Jadi sekali lagi saudara sekalian, Alkitab mengatakan dengan cukup gamblang, ya, kuda hitam boleh merusak siapa saja, apa saja, saudara sekalian. Ya, kamu boleh obrak-abrik apa saja, kamu boleh rusak apa saja. Tapi ingat, ada satu yang gak boleh kamu rusak. Siapa dia? Orang-orang yang mau menjadi minyak dan anggurnya Tuhan. Orang-orang yang mau menjadi seperti orang Samaria yang baik hati ini. Orang-orang ya yang rela mengorbankan waktunya, mengorbankan uangnya, mengorbankan pikirannya hanya untuk pekerjaan-pekerjaan yang mungkin sepele buat orang lain. Ya sekalian, tapi itu hatinya Tuhan yang ada. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, mari saya mengajak jemaat sekalian untuk memiliki hati yang seperti ini. Hati seperti orang Samaria, yang bukan hanya tangannya terulur, ya, tapi hatinya juga bergerak. Yang bukan hanya hatinya bergerak, kakinya bergerak, tangannya bergerak, pikirannya bergerak. Oleh sebab itu saudara sekalian, ini penting sekali buat saudara. Mari renungkan terus ayat ini di rumah, ya. Terus renungkan. Coba saudara gali kembali isi Alkitab, saudara akan menemukan salah satu ciri ya dari murid Kristus adalah dia penuh dengan belas kasihan. Ya, kalau belas kasihan itu ada, Anda akan menjadi minyak dan anggurnya Tuhan. Ya, bukan hanya itu saudara sekalian. Ketika saudara disentuh oleh itu semua, saudara akan lakukan apa saja yang Tuhan mau tanpa saudara memikirkan dirimu sendiri. Seperti orang Samaria ini, dia nggak pikirin loh, dia juga punya urusan, ya. Dia juga punya bisnis dengan orang lain ketika dia turun melewati jalan itu. Tapi dia tinggalkan semua, dia korbankan semua hanya untuk ngurus orang yang sedang dirampok ini. Ada resiko juga boleh dia juga dirampok sekalian. Tetapi oleh karena belas kasihan, dia genapi apa yang Wahyu katakan. Ya, ketika semua nanti dirusakkan, ketika kuda hitam ini keluar, semua dirusakkan sekalian. Semua akan dihancurkan. Tetapi ada satu suara dari tengah-tengah keempat makhluk itu mengatakan, jangan rusakkan minyak dan anggur. Yesus sendiri yang menjamin saudara. Apabila saudara mengikuti hatinya Tuhan, apabila saudara menjadi Yesus kecil, dia sendiri akan tampil dalam hidupmu yang akan mengatakan kepada dunia, kamu gak boleh rusakkan mereka. Jangan sentuh mereka. Ini juga jaminan dari Tuhan ketika saudara melayani Tuhan, saudara melakukan isi hatinya Tuhan, Anda dalam perlindungan, Anda dalam keberkatannya, Anda dalam rencananya yang ajaib. Jangan takut saudara sekalian,
Alkitab sudah menjelaskan begitu gamblangnya, jangan rusakkan. Satu jaminan, ya, bahwa Anda diproteksi. Satu jaminan, Anda nggak akan melarat kalau Anda kalau Anda ngurus orang lain. Anda akan miskin kalau Anda ngurusin orang yang sedang miskin. Enggak pernah. Tuhan nggak pernah berhutang dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi mari saudara sekalian, di tengah-tengah kesulitan yang sedang dihadapi oleh umat Tuhan, di tengah-tengah kesulitan yang sedang dihadapi oleh dunia ini, di tengah-tengah kesulitan yang sedang dihadapi oleh bangsa kita ini, marilah jadi anggurnya Tuhan, marilah jadi minyaknya Tuhan yang mau berfungsi, ya, sehingga Alkitab mengatakan, ya, hatimu tergerak oleh belas kasihan. Puji Tuhan saudara sekalian. Biar firman ini hidup dan tinggal dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari jadilah seperti orang Samaria yang baik hati ini. Puji Tuhan. Mari kita tutup bersama-sama dalam satu doa bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama-sama. Biar belas kasihan-Mu turun atas setiap kami. Dan kami boleh menjadi orang Samaria yang lain yang terus bergerak untuk hatinya Yesus. Karena yang menggerakkan hati orang dengan belas kasihan adalah Allah sendiri. Biar kami meresponinya sehingga hidup kami menjadi minyak dan anggur yang tercurah buat orang lain. Hidup kami menjadi minyak dan anggur tercurah untuk bangsa ini, untuk gereja ini, untuk ya Tuhan, untuk umat-Mu ini, untuk ya Tuhan, untuk dunia ini ya Bapa. Walaupun kecil yang kami lakukan, tapi kami percaya Engkau sedang bergerak dalam kehidupan setiap umat-Mu untuk mereka pergi menjadi saksi-saksi Tuhan. Kekasih Tuhan, sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Angkatlah hatimu, arahkanlah pandanganmu. Kiranya Tuhan mencurahkan kuasa-Nya, melimpahkan berkat-Nya turun atasmu. Memberkati pribadimu, memberkati keluargamu, memberkati dengan kesehatan yang prima, memberkati pekerjaan, karir, dan profesimu dengan sukses, memberkati segala usaha dan bisnismu dengan berhasil untung, memberkati studimu, memberkati seluruh kehidupan dan pelayananmu. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu hari ini sampai Maranatha, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.